kami minta juga mungkin ada komentar dari peserta, Pak Arif. Oke, baik, kami silakan Pak Arif. Bagi saya yang masuk kategori awak tamong ya, orang datang ke Aceh, buku ini menjadi semacam semacam ensiklopedia mini tentang istilah-istilah dalam bahasa atau kultur Aceh yang mungkin selama ini saya belum pernah tapi belum begitu paham ya. Jadi dengan adanya buku ini itu akan menjadi guidance, menjadi pengawal atau penjelasnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi tampilan mungkin nanti akan lebih baik ketika di bawah ini ada semacam anotasi, semacam catatan, kumpulan tulisan atau apa gitu. Itu nanti sedikit banyak menghindarkan pembaca dari asumsi bahwa ini kajian akademik yang serius umpamanya. Nah, saya melihat hal itu dilakukan oleh Prof. Azumardi Azra umpamanya. Buku-buku beliau yang dikumpulkan yang itu terdiri dari kumpulan-kumpulan tulisan dieditori oleh Bang Idris Taha umpamanya. Nah, itu selalu di bawah judul besar itu dibuatkan anotasi itu. Sehingga kita pembaca secara otomatis itu bisa langsung memahami bahwa ini buku kumpulan tulisan, bukan kajian akademik yang serius. Nah, dengan begitu kita pun pembaca bisa mengarahkan minda kita bahwa buku ini buku populer. Nah, bagi saya buku-buku seperti ini Bang sangat bermanfaat, terutama nanti umpamanya dalam perjalanan. Dalam perjalanan umpamanya itu buku-buku seperti ini yang biasa saya bawa. Kalau buku-buku yang serius itu kita agak membangun juga membacanya gitu. Nah, itu hal kedua. Nah, yang berikutnya sangat luar biasa Bang Sulaiman bisa merawat konsistensinya, menulis, dan saat ini saya ada 3 tokoh yang menjadi inspirasi dalam hal menulis. Kalau di Aceh itu ada 2, Pak Bang Sulaiman sama Pak T.A. Sakti. Demikian mungkin tadi itu masukan saya ke depannya mungkin Bang, kalau yang sifatnya kumpulan tulisan ada anotasi di bawah judul besarnya, supaya pembaca bisa lebih gampang mengenalinya. Demikian, terima kasih sekali lagi dan sukses untuk Banjar Publishing, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif. Ini Pak Arif punya pustaka yang luar biasa. Kalau Ibu Bapak mau menghibahkan buku, beliau punya program pustaka Ruman. Dan setiap hari Minggu di Blang Padang beliau membawa buku bacaan untuk anak-anak dan kita juga yang dewasa. Jadi gizi literasi beliau salah satu inisiatornya untuk Aceh. Kita beri apresiasi untuk Pak Arif. Berikutnya kami undang kawan kami, ini ada 2 orang di samping. Yang pertama kami undang Pak Taufik. Beliau ini sangat luar biasa, pembelajar dari kita semua. Kami silakan Pak Taufik. Nah, saya baru dapat undangan tadi, alhamdulillah. Sebenarnya kehadiran hari ini lebih untuk merayakan komitmen dan konsistensi Pak Sulaiman Tripa, itu yang sebenarnya luar biasa. Saya sendiri belum pada sampai berapa persen dari yang beliau, karena pengalaman kami ada berapa ke lapangan. Beliau selalu setelah kegiatan riset di lapangan, malam-malamnya menulis minimal 400 kata dan upload di Kupilo, benar. Jadi komitmen menulis minimal 400 kata per hari sudah beberapa tahun, dan upload di Kupilo menarik sebenarnya, dan itu tidak banyak orang lakukan. Semoga ini menjadi inspirasi, makanya berharap nanti dalam proses ini Pak Syekh Mukhlis ada rencana dulu setelah tsunami yang dipetasi oleh BRR Pak Jo, ada semacam komite buku Aceh dulu, pertemuan, ada pameran buku yang acara di Lamnyong Restoran, ingat saya waktu itu sekitar tahun 2006, ada upaya membentuk komite buku Aceh sebenarnya untuk memfasilitasi antara penulis, penerbit hingga percetakan, malah pemasaran pelaku usaha toko buku. Nah, ada beberapa buku menurut saya seperti politik tumpuk dan beberapa cerita-cerita sastra Pak Sulaiman, mohon maaf, mungkin bagi orang kampus tidak menarik apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman, mungkin dengan bahasa yang katakanlah
nyeleneh tadi dianggap sampah. Mungkin tapi bagi anak-anak seusia sekolah SD, SMP itu bisa memperkuat narasi-narasi yang mungkin selama ini tidak ditemukan di pelajaran bahasa Indonesia atau sastra yang ada di sekolahnya. Jadi sebenarnya memperkaya literasi bagi masyarakat anak-anak yang usia SD, mungkin juga SMP, yang mungkin tidak apalagi yang tinggal di kota, istilah-istilah seperti tumpuk mungkin nggak pernah mereka maknai ulang lagi. Tumpuk, apalagi tadi melehop, nggak pernah dia mendengar istilah-istilah yang salah satunya yang ada di buku ini. Nah, pilihan misalnya 2 judul dari 65 judul dalam kumpulan tulisan ini, politik dan tumpuk, kan ini abstraktasi kumpulan tulisan. Ada 65 judul saya lihat tadi daftar isi, dan judul yang dipilih 2, jadi tumpuk dan politik. Jadi bisa dimaknai dalam beragam apa istilahnya makna. Dengan kondisi Aceh hari ini, memang kalau kita baca beberapa media, khususnya media lokal, orang Aceh memang dominan kalau membaca itu berita politik dan olahraga. Memang politik tetap yang utama di Aceh. Jadi menarik sebenarnya kalau nanti ada judul-judul buku tertentu dari Pak Sulaiman atau penulis yang lain di Aceh yang bisa kita dorong dalam bentuk gerakan wakaf cetak buku, Pak Mugli. Jadi bukan dari biaya bandar publishing, bukan dari biayanya Pak Sulaiman sebagai penulis, tapi mungkin dari kita-kita, ayo siapa yang berminat untuk kita cetak 100 buku judul ini, akan kita sebarkan, apakah kerjasama dengan Ruman atau yang lain, ke pustaka sekolah ABC misalnya. Itu menarik sebenarnya Pak Mulis. Kenapa? Untuk memperkaya narasi bagi anak-anak yang seusia SD dan SMP. Mungkin kalau bagi orang kampus dianggap ini tidak penting, Pak Sulaiman, mohon maaf. Tapi bagi anak-anak seusia SD yang sekarang dia mengakses banyak berita mungkin secara online, jarang dalam bentuk bahasa Aceh, atau istilah-istilah di kampung mungkin soal hal-hal tertentu sudah hilang dari pembicaraan pergaulan mereka sehari-hari. Mungkin dengan membaca buku-buku yang ditulis oleh Pak Sulaiman mungkin bisa membangkitkan kembali narasi-narasi yang dulu pernah ada. Mungkin itu saja Pak Sulaiman. Nah, yang ketiga mungkin ada judul-judul penting yang dari tulisan Pak Sulaiman yang kita bisa dorong untuk dicetak ulang, apakah 50 atau 100 ek yang nanti dibagikan ke pustaka-pustaka sekolah atau kampung dengan model gerakan wakaf. Mungkin itu saja harapan, saran dan apresiasi dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Kami kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita minta sebelum Pak Jo ada Ketua Ikatan Perpustakaan Aceh. Kami undang Pak Nazar untuk memberi komentar. Silakan Pak Nazar. Dan satu hal yang mungkin saya sudah langsung sampaikan ke penulis tadi, kehadiran ini 2. Yang pertama untuk menginspirasi diri yang sepertinya kami juga punya hasrat untuk menulis itu. Yang kedua, secara organisasi kita sudah mencoba menginisiasi dan langsung menemukan bahwa itu tidak mudah. Ternyata di bahagian publikasi dan dokumentasi yang diketuai oleh Ibu Siti Aminah, beliau menginisiasi untuk menulis khusus untuk pustakawan. Ternyata kita harus memperpanjang waktu beberapa kali, dan dalam persepsi awal ini kayaknya seru nih. Kan pustakawan seharusnya identik membaca dan menulis. Bagaimana tidak memulai diri sehingga tidak bisa mengajak orang lain. Jadi ibda binafsika itu sebenarnya yang kita coba. Jadi kesan yang kita dapati hari ini 2 hal. Yang pertama, kita sebenarnya ini dapat inspiratif. Pada tahun kedua kita fokus pada pelatihan internal untuk beberapa hal. Salah satunya memang menulis. Jadi ini nanti kami sepakati bahwa kita minta kesediaan juga. Karena keberhasilan hari ini kita lihat sinergi ya dari Pandar, kemudian kawan-kawan yang disupport Pak Taufik tadi bahwa memang harus begitu. Jadi kalau tidak ada inisiatif enggak. Yang kedua, penulisnya juga ketika kita tidak memberikan apresiasi seperti ini, tentu semua akan lemah. Oleh karena itu satu hal, kita berharap IPI juga nanti akan mencoba mewacanakan dan akan mengkonsultasikan dengan Bapak. Yang kedua, kami setelah membaca-baca sekilas, kesan bahwa sekilas memang menulis mudah, tapi jangan terlalu banyak berpikir gitu. Jadi artinya apa yang kita baca ini mengalir saja, dan kami kesan pertama begitu. Sekali lagi, jadi atas waktu yang diberikan kami sangat apresiatif,
Dan insya Allah kami akan terus mengikuti perkembangan ini. Selamat sekali lagi untuk Pak Sulaiman yang ke-180 sekian bukunya. Dan Bandar Publishing yang kami sangat ingat bahwa itu selalu mensupport setiap penulis yang ada. Demikian sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Jo, kami silakan Pak Jo untuk memberi testimoni. Nah, beliau ini luar biasa ini ya. Saya belum melihat anggota dewan itu punya inisiasi menulis. Ya, makanya kita beri tempat khusus untuk beliau ya. Kami silakan Pak Jo. Anak sebenarnya minta ke Gramedia. Saya bilang sebelum ke Gramedia saya ingin tunjukkan, saya bilang penulis yang ada buku di Gramedia itu. Gitu. jadi kebetulan nih Prof, anak saya yang nomor 1 nih suka menulis juga nih. Dia menunggu waktu untuk SMA. Saya mau jadikan dia murid menulis nih. Gimana nanti ya kan? Supaya bisa menulis dan mengeluarkan buku juga. Jadi begitu saya dapat tadi, yang keluar penutup. Kebetulan nih penutup nih dalam 1 bulan terakhir, saya berharapan dengan kata-kata penutup ini, kan? Karena terus terang saya di Partai Aceh, dari generasi muda mungkin yang masuk di Partai Aceh, yang mungkin pemikiran demokrasinya masuk ke, ada sebuah harapan untuk membumikan proses-proses demokrasi lah dalam Partai Aceh. Ternyata sampai hari ini kita harus berhadapan dengan penutup ini. jadi kalau saya kemudian bisa bertahan ya antara demokrasi versus penutup, ini akan ada reformasi di Partai Aceh ini. Dan kalau Partai Aceh reformasi, insya Allah Aceh ini maju. Sesuai dengan garis yang sudah ditetapkan sama Yang Mulia Wali Hasantiro kan, kemerdekaan dan kemakmuran. jadi ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ini kita lihat judulnya satu kata gitu. Tapi kemudian mampu memberikan imajinasi lah bagi kita ketika kita membaca ini ya. Jadi ini terus menginspirasi kita lah gitu, memberikan wawasan. Karena kalau saya lihat sekarang salah satu kelemahan kita wawasan. Jadi pasca damai misalnya, salah satu tantangan besar kan transformasi kapasitas leadership ya, kapasitas kepemimpinan kita. Dan ternyata kepemimpinan itu sangat dipengaruhi oleh wawasan gitu. Dan wawasan itu sangat dipengaruhi oleh membaca, kan gitu. Untuk menulis pun kemudian tanpa membaca ini. Selama ini kita hanya mengakui ataupun hanya terus melakukan selawat Nabi, tapi sebuah perilaku awal kenabian kita tidak melakukannya. Iqra, membaca ya. Jadi ini sungguh luar biasa nih bagi kita semua lah gitu. Dan dengan kemampuan Prof sudah atau doktor masih Pak? Doktor ST ya. Doktor Sarjana Teknik macam saya, Juanda ST. Ini Doktor Sulaiman Tripa yang sudah melampaui 100 buku ya. Ini luar biasa. Dan sebelum damai, dalam satu forum di Jakarta yang saya hadiri waktu itu, dikatakan ada hal menarik itu di Aceh katanya. Konfliknya semakin tinggi, namun publikasi buku juga tidak kalahnya gitu. Jadi ini ada sisi yang positif, misalnya ketika meskipun damai, orang Aceh dalam merilis buku, menulis buku juga tidak kalahnya gitu. Artinya sebenarnya kita masih ada sebuah kekuatan yang dapat memberikan hal positif bagi kemajuan ke depan gitu. Cuman sekarang bagaimana mempersiapkan generasi itu? Saya sepakat tadi itu, misalnya bagaimana tulisan-tulisan Prof KBA, kan, Dr. ST ini bisa masuk juga hanya ke sekolah gitu. Memang sekolah itu memang intervensi kita untuk misalnya 10-20 tahun ke depan di generasi mereka.
Tetapi ada hal yang sangat mengkhawatirkan, misalnya ketika misalnya di level DPRK saja misalnya, kan, yang atau DPRA misalnya, yang wawasannya kayak mana kita bilang habis kata-kata lah kan, yang wawasannya perlu terus kita tumbuhkan gitu, dinamika ini, diskursnya. Maka kemudian ini Dr. Mukhlis yang kemudian menginspirasi saya juga terusan di Aceh Besar untuk kemudian mengajak intelektual masuk gitu. Tapi bagaimana masuk? Apakah dengan selama ini misalnya seorang kepala daerah mengajak intelektual kampus itu masuk dengan jadi tim asistensi ya, atau apalah namanya. Tapi itu pun hanya sebatas jadi tim asistensi gitu. Pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan itu nggak ada. Bahkan yang ironisnya lagi, misalnya ketika seorang intelektual ini harus mencari berbagai justifikasi yang mendukung terhadap kebijakan yang mau dilakukan oleh si politisi ini, yang kemudian itu malah bertolak belakang gitu. Ini yang maka kemudian saya berpikir bagaimana melibatkan ini. Harus kita lawan ini. Kan perilaku penutuh gitu kan. Dengan perilaku demokrasi dan sebagainya harus kita lawan ya. Memang penutuh itu penting, tetapi bagaimana sebuah penutuh itu menjadi penutuh itu jauh lebih penting, sehingga itu tidak membuat kita jalan di tempat atau bahkan menghancurkan kita. Ya, mungkin itu saja. Sekali lagi selamat untuk Bang Sulaiman, selamat untuk Bandar Publishing, dan mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita bersama. Terus terang bagi saya mengajak juga ini anak-anak saya supaya mereka juga terinspirasi nih dengan Dr. Sulaiman Tripa, sehingga mau menulis, mempublikasinya dan mendiskusikannya, sehingga di Aceh ini diskursnya kembali tumbuh kan. Tapi perbedaan itu tidak dijawab dengan kekerasan. Tapi perbedaan itu harus dijawab dengan gagasan, sehingga sintesa baru terhadap sebuah gagasan untuk memajukan, memerdekakan dan memakmurkan Aceh ini bisa kita wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti literasi Aceh perlu kita kawal, ya. Indeks literasi Aceh perlu kita dukung untuk terus meningkat, dan eksistensi penulis perlu kita rawat, dan semangat kita semua perlu kita rawat juga, karena bagaimanapun mengenai soal literasi ini tidak mungkin satu organisasi berjalan sendiri, satu penulis berjalan sendiri. Tentu harus ada kolaborasi, harus ada komitmen, harus ada konsistensi supaya literasi di Aceh ini seperti yang didambakan oleh Pak Arif dengan rumahnya terus terwujud. Dan tentu acara-acara seperti ini bagian daripada upaya meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan pengetahuan, dan tentu untuk berbagi informasi, ya, karena saling berbagi itu menjadi hal yang penting untuk kondisi kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. There's nobody take it now. In time of sorrow, when everybody falls.